Australia kalah secara mengejutkan saat menantang Bahrain di laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Socceroos ini takluk di kandang. Bermain di Stadion Robina, Queensland, Australia takluk 0-1 dari Bahrain, Kamis, 5 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bahrain mampu mendulang 3 poin berkat gol bunuh diri pemain Australia, Harry Souttar, di menit ke-89. Kemenangan ini untuk sementara mengerek Bahrain ke peringkat kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalah di laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat Australia gagal mengukir hasil positif di hadapan pendukung sendiri. Kekalahan ini juga menyebabkan Australia kini hanya menempati peringkat ketiga grup C tanpa poin sama sekali. Takluk dari Bahrain juga mengukir rekor tak mengenakan bagi Socceroos. Kekalahan kandang pertama Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terjadi 2 tahun lalu saat dipermalukan Jepang 2 gol tanpa balas. Alessandro Circati mengaku sangat kecewa dengan kekalahan lawan Bahrain. Bek dari AC Parma tersebut mengaku sebal dengan permainan provokatif yang kerap diperagakan oleh Bahrain. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut menyayangkan aksi para pemain Bahrain yang dinilai mencederai sikap sportif. "Kamu menggambarkannya dengan baik," ujar Alessandro Circati dilansir bolasport.com dari The Sydney Morning Herald. "Seperti yang Anda katakan, saya tidak pikir bahwa kami bermain 5 menit secara penuh. Setiap 3 menit, selalu ada pemain Bahrain yang tergeletak di lapangan. Sesuatu terjadi. Saya tidak bisa berkata apa-apa soal aksi pemain Bahrain. Tetapi saya sangat kecewa," lanjutnya. Bek 20 tahun tersebut sangat benci dengan kekalahan. Dirinya ingin menjadikan laga lawan timnas Indonesia sebagai penebusan dosa dari kekalahan Australia. "Semua orang benci kekalahan. Semua pemain di tim. Anda datang ke sini untuk menang," ujar Circati. "Kami bepergian, saya pribadi, 25 jam untuk datang ke sini, dan hal terakhir yang ingin kami lakukan adalah kalah. Atas nama saya dan atas nama anak-anak, kami memberikan segalanya hari ini. Saya pikir itu terlihat. Saya pikir kami bisa bermain lebih baik. Saya pikir kami harus bermain lebih baik. Namun saya pikir mengenai usaha, kami telah memberikan 100%. Saya memainkan posisi baru, bek kanan, yang belum pernah saya mainkan. Dan saya pikir saya telah memberikan segalanya yang saya miliki. Namun kami akan kembali ke ruang ganti dan fokus pada timnas Indonesia. Dan yang terpenting adalah memenangkan pertandingan itu lawan timnas Indonesia. Pertandingan ini sudah berlalu, tidak ada lagi yang perlu dilakukan," lanjutnya. AFC memberikan julukan baru untuk Martin Paes yang tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia mencuri 1 poin pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jumat 6 September. Dalam laga ini, timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu melalui gol yang diciptakan Ragnar Oratmanguen pada menit ke-19. Gol tersebut berawal dari Rafael Struijk yang mencuri bola di lini tengah Arab Saudi, lalu melakukan umpan kombinasi dengan Witan Sulaiman. Bola kemudian dikirimkan ke dalam kotak penalti dan diterima dengan baik oleh Ragnar Oratmanguen yang mengelabui satu pemain lawan. Lalu, dia membalikkan badan ke arah gawang dan melakukan tembakan keras yang sempat mengenai kaki dari Sandy Walsh, namun, wasit mengesahkan gol tersebut milik Ragnar Oratmanguen dan membuat Indonesia untuk sementara unggul 1-0. Sayangnya, pada akhir babak pertama para pemain Indonesia kehilangan konsentrasi sehingga berhasil disamakan Arab Saudi. Sampai akhir pertandingan, tidak ada gol tambahan tercipta. Salah satu pemain yang penampilannya sangat luar biasa pada laga kali ini adalah Martin Paes di bawah mister gawang skuad Garuda.
Dia beberapa kali sukses melakukan penyelamatan krusial, hingga akhirnya pasukan Shin Tae-yong membawa 1 poin ke tanah air. Pada menit ke-77 misalnya, penjaga gawang FC Dallas ini sempat melakukan blunder yang menyebabkan Indonesia dijatuhi hukuman penalti. Namun, dengan luar biasanya dia mampu menepis tendangan pemain Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Kemudian pada menit ke-93, PAS kembali melakukan penyelamatan gemilang setelah berhadapan 1 lawan 1 dengan Veras. Berkat penampilan cemerlangnya tersebut, FC langsung memberikan julukan kepada Martin Paes di akun X resminya. Martin Paes adalah orang yang tepat untuk momen besar, tulis FC. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengimbangi Arab Saudi 1-1, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan pertama grup C, Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif usai membawa pulang 1 poin dari kandang Arab Saudi, Stadion King Abdullah Sports City. Hasil itu memberikan kepuasan bagi pelatih Shin Tae-yong lantaran Timnas Indonesia tim yang tidak diunggulkan atas Arab Saudi maupun di grup C. Hasil kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Klasemen kualifikasi Piala Dunia usai Indonesia tahan Arab Saudi. Karena itu dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri Indonesia bisa jadi ancaman bagi tim-tim besar. Pertandingan yang sulit dan atmosfernya sulit dan emosional. Kami bermain bagus dan saya senang dengan hasilnya, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Al Yaum. Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup ini, ucap ST menambahkan. Timnas Indonesia yang tampil bagus pada babak pertama unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Gol itu bermula dari umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kanan kepada Ragnar. Ragnar menguasai bola dengan baik kemudian melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Ragnar mengenai Sandy Walsh yang bergerak dari belakang. Akan tetapi gol itu sah milik Ragnar. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol Arab Saudi yang menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-45. Musab Al-Juair melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun membentur Kelvin Verdong sehingga mengubah arah bola dan mengecoh kiper Martin Paes. Arab Saudi mendapatkan penalti pada menit ke-77. Tetapi Kapten Salem Al-Dawsari yang menjadi algojo gagal cetak gol setelah ditepis Martin Paes. Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.